Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tindah. Masih di tema kita hari ini adalah berteman dengan dosa. Nah ini Masya Allah kita mau lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber kita. Tapi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Muhammad bin Syahab nih. Ada artikel lagi yang kita mau ajak buat jamaah yang di rumah juga sama-sama kita baca nih. Ada artikel yang membanggakan banget nih buat kita sebagai umat muslim. Wah apa nih artikelnya nih, ada di belakang saya nih udah kelihatan nih ya. Ini preman taubat Ujang Kuswara, preman Cicadas yang takkan pernah tinggalkan sholat. Wah yang tak pernah tinggalkan sholat. Jadi ini orang-orang yang bertaubat, ya maksudnya gini, kita bicara masalah tentang kehidupan ini nggak semua orang hidup itu baik. Pasti ada yang kelam juga masa lalunya. Nah tapi kan bicara masalah tentang kesempatan yang Allah berikan ini katanya udah taubat aja, taubatan nasuha, sholat jangan tinggal. Bisa nggak tuh menggugurkan semua dosa-dosa kita nih Bib? Ini pertanyaannya nih buat semua nih yang mungkin sekarang kita udah pernah bandel, pernah nakal, pernah jahat tapi pengen taubat. Masya Allah, artinya taubat ini seperti mungkin juga pernah disampaikan oleh guru-guru kita membutuhkan syurut. Artinya taubat membutuhkan syarat. Lantas apa itu syaratnya taubat? Termasuk sholat nanti maksudnya. Iya. Artinya syarat yang pertama adalah an-nadam. Jadi syarat taubat yang pertama wajib dia menyesali perbuatannya. Jadi harus ada nadam, harus ada nyesalnya dia. Seperti pernah berbuat dosa, kita nama manusia, kita pasti berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama an-nadam. Kemudian yang kedua adalah igla. Igla itu meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga adalah azam. Jadi niat, juga tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, niat tidak lagi betul-betul melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi menyesali, meninggalkan perbuatan dosa dan betul-betul niat tidak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat juga tadi dibacakan ayatnya oleh guru kita, yaitu memaafkan atau minta maaf kepada manusia berkaitan dengan manusia. Yang pernah kita sakiti. Yang pernah kita sakiti. Ini 4 syurut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ya termasuk juga ketika dia sudah bertobat pastinya dia melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Misal salah satu contoh dengan sholat tadi. Teman kita Masya Allah dia sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini semua bisa menghapuskan dosa? Sangat bisa. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan idza qamal abdu fi salatihi, apabila seorang hamba itu bangun sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah ulama mengatakan sholat yang seperti apa? Sholat yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sholatnya bagus tentunya, wudunya bagus. Jadi apabila seorang hamba dia bangun menunaikan ibadah sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sholat, Allah panggil malaikatnya, ambil dosa itu fulan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil dosanya. Wa wudi'a ala atikihi aw ra'sihi. Ambil dosanya. Hai fulan, hai malaikat, taruh di atas pundaknya itu dosa. Taruh di atas kepalanya itu dosa. Untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk menaruh dosa orang yang sholat itu di atas pundaknya atau di atas kepalanya. Artinya idza raka'a aw sajada, ketika dia ruku dengan khusyuknya, taubat kepada Allah. Ketika dia sujud dengan khusyuknya, maka dosa yang tadi di kepalanya atau di pundaknya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tasagatat dunubuhu, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ulama berselisih paham sedikit nih. Dosa mana sih ketika sholat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa besar atau dosa kecil? Maka sebagian ulama mengatakan ai as-saghair, ainya tafsiriyah, artinya mentafsirkan daripada ini, artinya as-saghair yang kecil-kecil. Adapun dosa besar butuh taubatan nasuha dengan 4 syarat tadi. Ini Masya Allah. Jadi jelas itu. Ya intinya semua orang ini bisa bertobat, bisa minta ampun. Semua. Diampuni untuk dosa-dosanya semua yang pernah dilakukan di masa lalunya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah kita bicara masalah tentang dosa nih Ustadz Maulana nih ya.
zaman dulu pastinya juga di zaman Rasulullah atau mungkin zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, yang jelas yang namanya orang melakukan dengan dosa melakukan dosa atau bersahabat dengan dosa ini udah pasti sudah ada gitu loh ya. Tapi ada nggak sih kisah di zaman Nabi dan Rasul terdahulu ini tentang dosa-dosa yang tidak dapat terhapuskan? Wah, ini mungkin Ustadz Maulana bisa menjelaskan sambil berdiri nih karena gerakannya banyak. Kalau misalnya Ustadz duduk kasihan. Gerakannya